sebutkan berapa kebutuhanmu, kami bayar. Itu juga dimulai dari undang-undang desa yang jadi seragam. Desa dari Aceh sampai Papua seragam undang-undangnya tuh. Padahal ada keunikan di setiap desa. Ada komunitas yang mungkin tidak memerlukan uang, dia memerlukan suasana. Tapi nanti dikasih berapa, setiap desa dikasih 2 miliar. Lalu kepala desanya disuruh untuk habisin itu. Tanpa diajarin si kepala desa itu apa yang mau dibikin tuh. Merawat hutan jati atau membangun kantor desa yang gemerlap. Lama-lama kepala desa di Aceh pusing mau bikin apa tuh. Nggak ngerti tuh kan, nggak diajarin. Uangnya mau dipakai apa. Salah pakai, kepala desa dipanggil tuh. Kamu tidak tahu cara memanfaatkan uang itu, karena itu kamu akan kami hukum. Kecuali kamu memilih presiden yang udah kami tentukan. Dan akhirnya di pemerasan. Jadi hal-hal semacam ini yang saya kira kita mesti ucapkan dari desa ini, bahwa perlawanan itu adalah hak alam semesta itu. Jadi kekacauan itu terjadi kalau tidak perlawanan. Dan yang paling penting adalah kita ini warga bumi, bukan warga negara. Setelah jadi warga bumi, baru kita jadi warga negara. Jadi hak bumi untuk membentengi perlawanan kita. Kalau kita diizinkan oleh bumi, negara itu tidak punya hak untuk melawan itu. Karena negara datang ketika bumi mengizinkan dia menjadi kepala negara. Ketika bumi mengizinkan ada kementerian kebudayaan. Ketika bumi mungkin terlalu rumit, tapi saya percaya bahwa di batin kita ada kesamaan pola pikir yang kita sebut sebagai hak dasar manusia. Dan perlawanan adalah hal yang mesti kita lakukan, seperti Mbak Samin melakukan perlawanan itu, dan kebebasan untuk mengucapkan pikiran itu, Pak Sus tadi, itu adalah kehendak alam semesta. Kita hanya mungkin disebut makhluk kalau kita mengucapkan kebebasan kita. Mbak Samin mengucapkan itu mendahului ucapan dari filsuf Prancis namanya Albert Camus yang sering dibaca oleh Pramudia Anantatur itu, yaitu Albert Camus. Albert Camus bilang begini, dalam bahasa Inggris diterjemahin nanti, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Dalam bahasa Indonesia bunyinya, kebebasan itu bukan pemberian dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan diri secara sendiri dan dengan kekuatan bersama. Nah, itu yang kita sebut sebagai perlawanan. Jadi hal yang udah kita dengar dari orang Prancis bilang begitu, tapi Mbak Samin udah mengucapkan itu dalam bentuk, bahkan dalam bentuk perlawanan diam. Nah, itu yang juga diterangkan dengan bagus dari Pak Sus, bahwa diam-diam sebetulnya dunia itu melihat bagaimana perlawanan